Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Zainal Abidin, calon guru penggerak SMP Negeri 3 Sikur, angkatan yang ke-7. Kali ini kita akan memaparkan tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana penerapannya di dunia pendidikan, khususnya yang ada di sekolah. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun. Maksudnya, pendidikan adalah proses menuntun kodrat diri dalam anak dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun kodrat diri anak diibaratkan petani yang menanam padi. Padi dirawat sebaik-baiknya untuk menghasilkan buah padi yang baik. Tanaman padi tidak bisa dipaksakan untuk menghasilkan buah jagung. Merawat tanaman padi tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik kalau merawatnya seperti merawat jagung, dan sebaliknya. Anak bukanlah kertas kosong. Anak diibaratkan kertas dengan coretan buram dan putus-putus. Tugas kita adalah menebalkan coretan tersebut sehingga menebalkan jati dirinya dan tidak kehilangan arah. Kemudian yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan lingkungan di mana anak itu tinggal, dan kodrat zaman terkait perkembangan zaman di mana zaman anak itu tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, kemerdekaan belajar. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara menekankan apa yang disebut kemerdekaan dalam belajar. Kemudian yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara keseimbangan hidup antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran dirinya yang baik tentang kekuatan diri. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Selanjutnya yang kelima, menghamba kepada anak. Menghormati, memuliakan anak, sehingga jika tumbuh perasaan tersebut, maka tanpa disadari dalam diri anak akan tumbuh rasa senang, bahagia. Kondisi ini akan memudahkan mereka untuk menyerap ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, peran kita sebagai pendidik mengacu kepada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama, ingerso sum tulodo, artinya di depan memberi contoh. Guru menjadi tauladan yang baik bagi anak. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat anak dan memberi motivasi. Dan yang terakhir, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan dan semangat kepada anak. Peran kita sebagai pendidik, khususnya di sekolah, diantaranya yang pertama, menuntun kodrat diri anak, termasuk di dalamnya kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang kedua, menuntun budi pekerti anak. Yang terakhir, pendidikan yang berpihak kepada anak. Selanjutnya, seperti apakah implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah? Beberapa penerapannya diantaranya. Yang pertama, pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yakni berdiferensiasi konten, proses, dan produk yang disesuaikan dengan minat bakat murid, dan tentunya pembelajaran yang menyenangkan, disesuaikan dengan konteks lingkungan atau kodrat alam, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman atau kodrat zaman anak, terutama mengikuti era keterampilan abad ke-21. Yang kedua, penanaman nilai karakter dan budi pekerti melalui beberapa kegiatan atau program. Di antaranya, kegiatan budaya positif sekolah yang dikembangkan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terbaru melalui kegiatan
penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu muatan dari kurikulum Merdeka. Intinya, sebagai pendidik, kita tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mentransfer nilai-nilai, karakter, dan budi pekerti. Tentunya dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita akan menghadapi tantangan. Di antaranya tantangannya adalah kurangnya minat awal dalam belajar, sehingga kesulitan melaksanakan pembelajaran yang sesuai kodrat diri, kodrat alam, dan zaman anak. Solusinya adalah dari tantangan tersebut, pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan memahami karakter peserta didik, karena bermain merupakan kodrat dari anak. Demikianlah pemaparan singkat saya. Terima kasih banyak. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.